بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masih hadis yang ke-34, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika 'adaful iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan yang pertama, maka rubah dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Wadzalika adaful iman. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang hukum inkar munkar, mengingkari kemungkaran, bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang kemungkaran yang harus kita ingkari. Hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Ya, dan sudah kita jelaskan. Nah, ya, sebagai murojaah, apa itu yang hukumnya fardu kifayah? Jika di suatu daerah ada satu orang yang sudah bekerja, maka gugur. Yaitu mengubah kemungkaran bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengingkarinya. Ya, seperti misalnya ada suatu saat perkara-perkara yang masing-masing kaum muslim tidak bisa mengingkarinya, atau dengan merubahnya dengan tangannya, maka yang bisa hanya umara, maka jadi fardu kifayah. Yaitu kalau orang yang mampu sudah ada yang melaksanakannya, maka yang gugur kewajibannya. Dan ada yang fardu ain, yaitu wajib masing-masing untuk mengingkarinya. Ya, seperti kemungkaran yang ada pada keluarganya, kemungkaran yang ada pada temannya, atau pada istrinya. Dan sudah kita jelaskan. Kemudian
pada hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Karena dikatakan pada akhir hadis ini wa dzalika ad'aful iman, yaitu fa illam yastadi' fa biqalbi. Wa dzalika ad'aful iman, maka kalau dia tidak mampu untuk merubahnya dengan tangan atau lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, selemah-lemahnya keimanan. Menunjukkan bahwasanya orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia datang dengan akmalul iman, kesempurnaan keimanan, tamul iman. Kemudian begitu juga dengan lisannya. Apabila seseorang dia mampu dengan tangan dan lisannya, maka ini lebih afdal atau lebih utama. Ya. Dan ketika dia hanya bisa dengan lisannya, maka ini pun sama sempurna keimanannya. Kemudian ketika hanya bisa merubah kemungkaran dengan hatinya, maka itu menunjukkan aqallul iman, iman sedikit atau imannya lemah atau imannya kurang. Maka di sini ada faidah dari kata-kata atau sabda Rasulullah SAW, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika anful iman. Ya, sesungguhnya maka jika dia tidak mampu merubah dengan tangan dan lisannya, hal itu adalah selemah-lemah iman. Ya, maka di sana adanya faidah dijelaskan inkar munkar bil qalbi. Ya, wajibnya mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, kalau ingkar munkar dengan tangan dan lisan, ini hukumnya bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah. Ya, tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Ya, bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah dengan lisan dan tangan. Misal, contohnya, kalau dia melihat kemungkaran pada istrinya, maka dia wajib fardhu ain untuk dia mengingkari kemungkaran yang ada pada istrinya, baik dengan tangan maupun lisannya, dengan kekuatannya. Ya, dan ada yang di sana fardhu kifayah, misalnya kita hidup dalam satu keluarga, di sana dipimpin oleh bapak. Bapak mengerti tentang ilmu. Bapak belajar juga masalah ta'lim. Kemudian juga di sana kita belajar ta'lim, tahu suatu saat ada saudara kita yang berbuat kemungkaran, maka hukumnya fardu kifayah. Bisa bapaknya, bisa dia. Nah, kalau tidak dilakukan, dua-duanya tidak melakukan, maka berdosa seluruh keluarganya yang dia mengerti tentang permasalahan tersebut. Adapun mengingkari mungkar dengan hati, apa hukumnya? Apa hukumnya? Fardu ain. Ya, masing-masing seseorang wajib mengingkarinya. Yang dikatakan oleh Najm Sultan, la tasqutu mahma kanat haf, yang tidak boleh gugur kewajiban dia mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Nah, qalbul ladzi la ya'rifu, maka dijelaskan di sini tentang pentingnya mengingkari kemungkaran dengan hati, walaupun itu menunjukkan adhaful iman, lemahnya keimanan dia. Qalbu, maka hati yang dia tidak mengetahui ma'ruf, tidak mengetahui ini adalah perkara yang ma'ruf, wala yunkirul munkar, dan tidak mau mengingkari kemungkaran, qalbun kharbun khawiyun minal iman. Ya, hati yang rusak, hati yang kosong dari keimanan. Ya, ini
menunjukkan faidah butuhnya kita belajar tentang masalah-masalah syariat, sehingga kita mengetahui ini hak, ini batil. Maka di sini akan dijelaskan betapa tercelanya seseorang yang tidak bisa mengingkari kemungkarannya walaupun dengan hatinya. Tadi dikatakan apa? Hatinya rusak. Keimanannya kosong. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mendengar seorang lelaki mengatakan, halakan man lam ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Celaka atau binasa orang yang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga tidak bisa mengingkari kemungkaran. Walaupun dengan hatinya diam. Apa dikatakan para ulama? Syaitan akhraf setan yang bisu. Dikatakan syaitan para ulama. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia setuju dengan perkara kemungkaran tersebut. Lebih baik orang yang ketika dia, ini kalau perbandingan saja, dia melakukan satu kemaksiatan kemudian dalam hatinya mengingkarinya. Ini menunjukkan masih ada imannya. Dia mengingkari, dia gelisah. Saya berbuat seperti ini, kan nggak boleh. Saya buat seperti ini, apa hukumnya nanti seperti ini? Beda dengan orang yang dia diam. Dia tidak melakukan maksiat, tapi dia juga tidak mengingkari dalam hatinya kemungkaran. Dia diam. Ini lebih jelek dibandingkan orang yang dia melakukan maksiat, tapi masih mempunyai pengingkaran di dalam hatinya. Masih mengingkari, ini salah. Kok saya berbuat seperti ini? Nanti akan terlahir padanya penyesalan dan taubat. Beda dengan orang yang tentunya maksiat tapi enjoy saja. Asik dia melakukan, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, dan ini tentunya yang paling dosa, yang paling terbesar. Bahkan bisa kufur kalau dia menganggap halal perbuatan maksiat tersebut. Maka di sini pentingnya mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati. Dikatakan juga oleh Imam Mas'ud, halaka man lam ya'rif bi qalbil ma'ruf wal munkar. Binasalah orang yang dia tidak mengetahui dengan hatinya mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Dia tidak mengerti dengan hatinya apakah ini benar atau itu munkar. Celaka dia. Diibaratkan oleh para ulama, seseorang yang punya ilmu itu berada dalam kezaliman. Sebagaimana seseorang yang dia terus larut di dalam kemaksiatan dan juga di dalam maksiat yang besar maupun yang kecil, kemudian dia berbuat syirik, dia berada di dalam kegelapan. Binasa. Orang yang kalau hatinya sudah tidak bisa mengenal mana yang ma'ruf, tidak mengenal mana yang munkar, akan binasa. Oleh karena itu Islam datang mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Sekali lagi pentingnya kita belajar syariat untuk mengenal mana hak dan mana al-batil, sehingga hati kita ini bisa membedakan mana hak dan mana batil. Bukan mengenal hak dan batil itu dengan bertapa, puasa muti biar hatinya tentram, atau yang lain-lainnya, khurud seperti jamaah tabligh, belajarnya fadhil amal, mana tahu dia al-haq dan mana yang batil. Yuqfadu radhiyallahu anhu, mungkin di sini bukan Ibnu Mas'ud tapi Ibnu Mas'ud. Faqala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud di situ, saya ulangi lagi secara cetak. Halaka man lam ya'rif bi qalbihi al-ma'ruf wal munkar. Kata Abdullah bin Mas'ud, binasalah
orang yang tidak mengerti dengan hatinya mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Maka kata beliau di sini dimaksudkan oleh beliau radhiyallahu anhu, ma'rifatul munkar wal ma'ruf biqabil wajibun la yasqutu anhu ahad. Ya, mengetahui kemungkaran dan yang ma'ruf dengan hati itu wajib. Ya, wajib. Yang tidak boleh ya gugur dari seseorang, ya dari seorang pun. Bagaimana dia mau mengingkari yang munkar kalau dia tidak mengetahui tentang mana yang munkar? Bagaimana dia akan memerintahkan kepada ma'ruf kalau dia tidak mengerti perkara mana yang ma'ruf? Ama bil lisan wal yad, ya, wifqul istita'ah wa ridha bil munkar min akhbahi dzunub wal khataya. Adapun dengan lisan dan tangan ini sesuai dengan kemampuan. Ya, dengan kemampuan. Nah, sedangkan waridha bil munkar, ridha dengan kemungkaran termasuk akhbahid dzunub wal khataya, termasuk dosa yang paling jelek, ya, dan kesalahan yang paling rusak, yang paling jelek. Ada orang ridha senang dengan kemungkaran. Iya, bahasa halusnya ketika ingin memperjuangkan persatuan kaum muslimin, ya, misal ada satu kelompok A, dia melakukan suatu kesyirikan, menyebarkan bid'ah, sudah dia nggak usah bicara syirik, nggak usah bicara bid'ah, nggak usah masalah tauhid, kita kan sama-sama muslim. Iya, tidak ada dalam hatinya pengingkaran. Ini termasuk ridha bil munkar. Ya, ridha kepada kemungkaran. Terus kita harus amar ma'ruf nahi munkar, amar nahi munkar ketika ingin nahi munkar, yang kita kaum muslimin, ya, kita perangin itu yang mabuk-mabuk, kita perangin itu yang atau yang berbuat judi. Padahal di dalam kelompok dia pakai jimat, dia diam, tidak mengingkari. Yang lebih besar perkaranya harus diingkari. Yang menyebabkan seorang akan kekal di dalam neraka, dia tidak ingkari. Bahkan bersatu padu dalam rangka untuk memerangi kemaksiatan yang seseorang, semua kaum muslimin tahu itu adalah munkar. Akan tetapi perbuatan yang mereka lakukan, ya, mereka tidak mengingkari karena menganggap ini adalah sebagian dari agama. Nah, bid'ah, mereka menganggap ini adalah sebagian dari agama. Ya, dia tidak mengingkarinya. Perkara yang besar dia tidak ingkari, perkara yang di bawah itu dia ingkari. Maka secara tidak langsung dia ridha bil munkar, yang termasuk akhbahud dzunub wal khataya, dosa yang paling jelek, kesalahan yang paling jelek. ولا تبرأ ذمة العبد بالإنكار بالقلب حتى يعجز عن الإنكار باليد أو اللسان بسبب ضر يلحقه في بدانه أو ماله ولا طاقة له على تحمل ذلك. Dan dia tidaklah berlepas diri, ya, dari atau zimmatul abdi bil inkar bil qalbi, ya, tidak adanya dia ridho kepada kemungkaran, tidak adanya berlepas diri. Nah, dengan dia mengingkari satu kemungkaran dengan hatinya sampai dia menjadi lemah untuk mengingkari dengan tangan atau lisannya. Apa sebabnya? Seseorang itu kenapa tidak mau mengingkari, ya, dengan hati? Kalau dia sudah tidak mau mengingkari dengan hati, maka dia akan lemah untuk mengingkari satu kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Sebabnya karena dharrun yalhiqu fi badan, takut dia memotorotkan yang ada pada badannya, atau takut hartanya
hilang dari dia, atau dia tidak dapat bagian, atau karena tidak mampu untuk menanggung hal tersebut, yaitu ingkar munkar. Nah, berat. Sudah dah, masing-masing aja, yang penting baik. Hasil gitu. Udah jangan ribut. Yang penting baik. Kenapa? Adhaful iman, karena imannya lemah. Kenapa iman lemah? Maasi, perbuatan maasi. Kenapa berbuat maksiat? Karena tidak mau belajar tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kelak akan bersama orang-orang yang merugi. Kalau orang sudah jauh dari orang-orang yang baik, kalau orang sudah jauh dari tempat-tempat yang baik, kalau orang sudah jauh dari ilmu, maka Allah akan jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah jauhkan dari Allah, mau kemana dia pergi? Dunia ini milik Allah. Langit itu milik Allah, lautan itu milik Allah. Kemana dia akan pergi kalau Allah sudah jauh dari dia? Kalau Allah sudah jauh dari dia, maka yang akan datang adalah syaitan. Yang akan datang adalah bala tentaranya, menyambut gembira. Kalau sudah disambut gembira, kemudian dia tidak mau berpaling, terus jauh, jadilah dia tentara syaitan, jadilah dia budak-budak syaitan. Ma'udzubillah. Nah, wa in kana muntabil qalilun samah bi'aqs taghyir bil yad aw lisan fa innahu azimul fa'idah. Sedangkan yang namanya mengingkari kemungkaran dengan hati memang sedikit buah hasilnya, akan tapi tentunya walaupun sedikit besar buah hatinya, wajib harus adanya pengingkaran. Berbeda dengan merubah dengan tangan atau lisan, maka sungguhnya faedahnya sangat besar. Kita punya ilmu, sampaikan. Perbuatan ini tidak ada contohnya dari Rasul, perbuatan ini bertentangan dengan hadis, seperti dijelaskan dengan cara yang baik, dengan adab-adab menyampaikan ilmu. Nah, sehingga mereka mau menerima al-haq dan menjauhi kebatilan. Jangan sampai menggairah munkar, dihina kamu adalah serapik teroris, tusuk langsung tangannya. Ini, nggak sabar. Sabar, mungkin dia jahil, ikut-ikutan gurunya yang bodoh, tidak mengerti tentang as-salaf, jelaskan sama dia. Jelaskan dengan cara yang baik. Kalau sudah tidak mau, tinggalkan. Tinggalkan. Karena mudaratnya besar kalau kita balas dengan fisik. Mudaratnya besar kalau dibalas dengan fisik. Kemudian ada salah pemahaman. Beliau jelaskan di sini ketika menafsirkan atau mengartikan ayat di dalam surah Al-Maidah ayat ke-105. Beliau jelaskan salah pemahaman kaum muslimin tentang ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian, diri kalian, tidaklah akan memudaratkan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Mereka pahami, berarti kalau begitu nggak usah ingkar munkar. Orang yang sesat itu nggak membahayakan kita kok. Kalau kita dapat petunjuk, sudah masing-masing. Dipahami begitu.
Nah, wajib atas kita ya sudah, kita jalan sendiri, nggak usah sibuk ngurusin orang. Nah, akhirnya mereka berlepas diri, lemah, meremehkan dalam ingkar munkar. Maka ya, laqad qawwama Siddiq radhiyallahu anhu ya fahima haula. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan tentang ayat ini untuk memahami mereka. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah wa tad'una ala ghairi mawadi'iha alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini, kemudian kalian letakkan maknanya bukan pada tempatnya. Ya alaikum anfusakum, wajib atas kalian, di diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Kemudian kalian pahami, untuk tidak melakukan ingkar munkar, sudah, kalau itu masing-masing, nggak membahayakan kok orang yang sesat itu. Bagaimana akhirnya? Ya, dewek-dewek sendiri-sendiri. Wa inna sami'na Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya kami mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innan nasa idza ra'aw zalim alam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shakka ya ummahumullahu bi'iqarin. Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya manusia kalau dia melihat satu orang yang melakukan kezaliman, kemudian dia tidak memegang tangannya. Artinya apa? Mencegah tangannya untuk jangan berbuat zalim. Khawatir Allah akan ratakan siksaannya dengan sebab satu orang yang melakukan kezaliman. Nah, ini pemahaman para sahabat. Lalu maksudnya apa ayat ini? Maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat yang benar menurut ahli tahqiq tentang makna ayat ini, maknanya adalah innakum idza fa'altum ma kalaftum bih ala yadurrukum takhsiru ghairukum. Itu maknanya. Jadi makna ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat kalau kalian mendapat petunjuk. Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, sesungguhnya kalian apabila kalian melakukan perkara-perkara yang sudah dibebankan kepada kalian, diwajibkan atas kalian, maka tidak akan memudaratkan kalian peremehan orang-orang selain kalian yang tidak mau melakukan atau melakukan kewajiban seperti kalian. Itu maknanya. Maaf. Bukan ya, kalau begitu udah nggak usah ingkar munkar. Dalilnya alaikum anfusakum, masing-masing nafsi. Apalagi bawa dalil lakum dinukum waliyadin, agama kamu. Loh, kita ini Muslim apa orang kafir? Lakum dinukum waliyadin, agama kita satu kok. Nah, seperti semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajiru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah dosa itu dipikul oleh orang lain. Dosa orang yang melakukannya, seorang yang melakukan dosa tidaklah dipikul dosanya dengan orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Isa jumlah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masih hadis yang
berapa? Ya, 34. Masih tentang ingkar munkar. Tentang mengingkari satu kemungkaran. Nah, maka di sini perlu diperhatikan sebagai murajaah. Ketika kita sudah mengetahui tentang hukum ingkar munkar, kemudian juga mana ingkar yang wajib bagi setiap orang, mana ingkar munkar yang hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga ketika di dalam mengingkari kemungkaran, maka orang yang mengingkari satu kemungkaran, dia harus memperhatikan tentang mana ingkar munkar yang sudah jelas-jelas bahwasanya itu adalah diterangkan dalam syariat kemungkarannya. Dia harus tahu, artinya dia harus berilmu, dia harus adil, dia harus bersikap lemah lembut. Dan juga sini dijelaskan sebagai pembahasan terakhir dari bab ini, ayakunal amil qudwah lil akharin. Hendaknya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga mengingkari kemungkaran adalah sebagai qudwah, suri teladan bagi yang lainnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh hizbiyun. Ayo kita ingkar munkar. Nah, ayo kita membenarkan kepada yang ma'ruf. Ketika dia nasyidan lupa sampai sholat masih nyanyi bernasyid bersenandung. Nah, atau yang lainnya masih demonstrasi. Ini juga kan ini ada demonstrasi, teriak-teriak sampai waktu sholatnya habis. Nah, maka di sini hatta yuwafiqul amir fi muhimmatihi yajibu ala yakuna qudwatan lil akharin, sampai dia mencocoki apa yang dia perintahkan di dalam satu kepentingannya. Dia wajib untuk menjadi sultan bagi yang lainnya. Fa idza amara bil ma'ruf kana awwalu mumtathilina lah. Kalau dia memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, maka dia harus pertama kali yang melakukannya. Wa idza nahaa 'anil munkar, dan kalau dia melarang dari satu kemungkaran, kana min ab'adi atau man ab'adun nasi an, maka jadilah dia seharusnya orang yang paling atau manusia yang paling jauh dari kemungkaran yang dia tadi ingkar. Sekarang coba kita perhatikan, dia mengingkari jangan mabuk-mabuk. Setelah pulang dari mengingkari kemungkaran, dia pulang mabuk juga, karena yang mengingkari juga preman-preman. Dia dikumpulkan preman-preman, gerbek perjudian. Nanti kalau sudah bulan Ramadan selesai, dia menjudi juga. Dan ini kejadian, wakilnya terjadi seperti itu. Nah, li'anna Allah yanqutul amir alladhi yaqau bima yankiru bihi 'al akharin. Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang memerintah yang dia terjerumus atau jatuh kepada kemungkaran. Atau dia bima yankiru bihi 'al akharin, dia mengingkari kepada orang lain tapi dia sendiri terjatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan pada perkara-perkara yang kalian tidak lakukan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan satu perkara yang kalian tidak melakukannya. Kemudian ada subhat. Mana ahlu sunnah nggak pernah ingkar munkar, betul?
lihat nih kami, kalau bulan Ramadan mengadakan operasi ingkar munkar. Mana alasan? Betul. Ahlussunnah tidak pernah mengingkari satu kemungkaran. Ya, jawab. Hah? Tidak. Buktinya? Ya, Buktinya? dia tergantung pemerintah juga kan. Kalau pemerintah dulu hancurin ya. Ayo. Betul nggak Ahlussunnah wal Jamaah katanya nggak pernah ingkar munkar? Ada yang lebih utama untuk dihindari. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah setiap hari, bahkan di dalam kajian-kajiannya, coba lihat, mengingkari satu kemungkaran yang paling mungkar di dunia ini. Apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, setiap hari, bukannya hanya Ramadan saja, setiap hari. Dalam kajiannya diajarkan kepada anak-anak didiknya, kalian hati-hati kepada kesyirikan. Ini ingkar munkar, mengingkari kemungkaran. Nah, juga bid'ah-bid'ah. Ya, maka dusta orang yang menyatakan Ahlussunnah itu tidak pernah ingkar munkar. Tiap hari Ahlussunnah itu. Nah, adapun yang mereka lakukan bukan ingkar munkar, tapi apa? Iya, apa istilahnya itu? Tawuran yang dibikin-bikin. Nah, ya cari gara-gara, bukannya ingkar munkar tapi cara gara-gara. Walakin hada, tetapi ini la yani anna man kana muqsiran fi intisali li awamirillah ayyud'al amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tentunya di sini ya yang dimaksud bahwasanya orang yang memerintahkan pertama kali dia harus melaksanakannya dulu, kemudian baru kepada orang lain. Demikian pula ketika mengingkari satu kemungkaran, dia harus menjadi orang yang paling jauh dari kemungkaran yang dia ingkari. Tentunya di sini tidaklah dimaksudkan bahwasanya anna man kana muqsiran. Ya, bukan maksudnya orang yang dia itu muqsir, artinya sedikit di dalam melaksanakan perintah Allah, atau aita'al amr bil ma'ruf, atau dia sedikit sekali. Nah, atau di sini walakin hada la yani anna man kana muqsiran fi intisali li awamirillah ayyad'al amr bil ma'ruf wa nahy munkar. Tentunya di sini yang tidak dimaksud adalah ya tidak dimaksud bahwasanya orang yang meremehkan, ya orang yang meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya bukan maksudnya seperti itu. Artinya kalau begitu nggak usah memerintah, nanti harus melaksanakan, kan gitu. Nanti kalau saya ngingkari, saya juga harus jauh. Artinya bukanlah yang dimaksud di sini seseorang ya meremehkan di dalam melaksanakan perintah Allah dan juga di dalam meninggalkan, kemudian dia meninggalkan amar ma'ruf, kemudian dia meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Kalau begitu nggak usah ingkarin, nanti kena sendiri. Ya, nggak seperti. Kenapa? Li'anna Allah ankara 'alaihi mukhalafata qawlihim li fi'lihim. Karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu maksudnya bukan seseorang diberikan peluang untuk meninggalkan memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau diberikan peluang untuk tidak melakukan melarang dari kemungkaran. Bukan itu maksudnya. Iya, sehingga dia meremehkan untuk melaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan amar ma'ruf, dia tinggalkan untuk melarang kemungkaran. Karena takut nanti Allah Subhanahu wa ta'ala murka kalau saya tidak melaksanakan. Bukan seperti itu. Ya, karena yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menyelisih ucapannya yang dari perbuatannya. Walam yankir alaihim al-amal bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan dia tidak mengingkari ya kemungkaran, kemudian juga tidak melaksanakan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, kata para ulama,
ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما نهى عنه بل عليه آمر وإن كان مخلا بما يأمر به ونهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه. Iya, kata Imam Nawawi di sini, kata para ulama, tidak disyaratkan bagi orang yang melakukan perintah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dia keadaannya sempurna. Artinya sempurna, dia sudah melaksanakannya, dia sudah ini, kemudian baru dia perintahkan. Tidak seperti itu. Artinya misalnya, contohnya apa? Ketika jihad, ayo kerja jihad, masa dia harus jihad dulu sendirian baru ngajak orang lain? Ya tidak. Ya, bukan di sini bahwasanya seseorang ketika melakukan dakwah harus sempurna dulu keadaan. Kalau saya mah bukan ustadz, ya. Padahal dia sudah tahu ilmunya. Bahwasanya memasuki itu adalah syirik, ada syirik asghar dan syirik akbar. Saya belum, ustadz nggak berani untuk menyampaikan. Bagaimana ini? Iya, nggak boleh seperti itu. Tidak ada syarat dia harus sempurna, artinya dia harus menjadi ustadz misalnya pemahaman kita kalau ingin menjadi memerintahkan kepada yang munkar, ma'ruf dan melarang dari munkar berarti harus jadi ustadz dulu. Ya enggak. Ya, tidak harus. Dan makanya di sini perlu diperhatikan, tidak boleh meremehkan amar ma'ruf nahi munkar dan juga tidak boleh berlebihan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Artinya di tengah-tengah. Ketika dia punya tahu ilmunya disampaikan. Ketika dia tahu bahwasanya itu perkara yang dilarang, dia mampu, punya kemampuan, dia lakukan. Ya. Karena sudah semua yang alim, ya, itu bisa mengingkari satu kemungkaran. Bisa jadi ada orang yang dia tidak alim, tapi dia tahu ilmunya, diberitahu ilmunya, dia bisa melaksanakan atau mencegah kemungkaran. Contohnya apa? Siapa contohnya? Umara nggak tahu ilmunya. Ulama tahu ilmunya. Karena para umara lebih kuat, ulama tidak bisa. Ulama hanya bisa memperingati, mengingkar dengan semampunya dengan lisannya. Tapi yang bisa dengan tangannya siapa? Pemerintah. Nah, jadi di sini nggak mesti yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran harus orang yang sempurna keadaannya di dalam melaksanakan apa yang diperintah dan di dalam menjauhi apa yang dia larang. Bahkan dia memerintah walaupun dia terlepas terkadang belum melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ya, contohnya misalnya apa? Yang mampu pergi haji, ayo pergi haji. Sekarang dia usaha sendiri nggak pergi haji, ya nggak ada uangnya. Atau misalnya contohnya lain, ya misalnya seorang ustaz mengajarkan tentang ta'adud, poligami. Ayo kalian poligami yang mampu. Ustaz sendiri aja belum, ya nggak bisa seperti itu. Nah, ya tidak mesti dia harus keadaannya sempurna, harus lakukan dulu. Nah, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, ya pembahasan yang terpenting adalah bahayanya meninggalkan pemerintahan kepada yang ma'ruf dan bahayanya meninggalkan untuk melarang dari kemungkaran. Di antaranya di sini dijelaskan oleh beliau, idza qassara al-muslimun hukaman wa mahkumin bi hadhihi al-muhimmah sya'at al-fahishah wa 'amat radilah wa tasallut al-fujar 'ala al-akhyar wa yasbahu al-haqqu batilan wal batilu haqqan. Nah, apabila kaum muslimin meremehkan baik pemerintahnya, baik mahkumin yaitu rakyatnya tentang perkara yang sangat penting ini, saat fahisyah akan tersebar kekejian
wa amat radila, dan akan merata kerendahan dan kehinaan. Dan wa tasudul fujar, orang-orang yang fajir akan berkuasa. Ada akhyar, di atas orang-orang yang baik. Nah, kenapa? Kalau satu daerah dipimpin ke orang yang fajir, karena memang tidak ada yang mengingkari kemungkaran, sehingga dikuasakan pada negara atau negeri itu orang-orang yang fajir yang rusak, karena tidak ada yang ingkar mungkar, tidak ada yang memerintah kepada yang ma'ruf. Dalam arti lain, tidak ada yang dakwah. Nah, lebih mementingkan dirinya sendiri, akhirnya dikuasai oleh orang yang fajir. Kemudian yang lebih ngeri lagi, al-haq, ya, yasbihul haqq batilan. Kebenaran akan menjadi kebatilan. Yang hak dianggap ini batil, wal batil haqqan, dan yang batil dianggap benar. Kenapa? Karena tidak adanya ingkar munkar dan menuntut kepada yang ma'ruf. Tidak ada yang berbicara tentang bid'ah ketika terjadinya bid'ah. Tidak ada yang menceritakan tentang al-haq, ya, ketika masyarakat butuh kepada al-haq. Jangan bicara, kita kan sama-sama muslim, sudah jangan bicara bid'ah, jangan bicara syirik. Nah, akhirnya hilang ingkar munkar dan mengajak orang kepada yang ma'ruf. Nah, karena ketika kita berbicara ini syirik, boleh, ini bid'ah, ini ancamannya neraka loh. Diam. Kita yang penting bersatu. Iya. Supaya kita menang nanti di parlemen. Sudah, kamu muslim ya, muslim sudah. Tahlilan ya, ikut aja tahlilan. Kamu juga muslim apa? Oh, saya cuma ya, masuk aja nanti juga akhirat bareng-bareng. Seperti itu. Nah, akhirnya tidak ada ingkar munkar, maka yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Nah, ini yang mengerikan. Maka di sini faedahnya, ya ikhwan, butuhnya yang para da'i. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dibandingkan da'i yang menyuruh kepada abwaab jahannam, banyaknya luar biasa. Sedangkan yang menyeru kepada ya kebenaran itu sedikit. Oh, banyak yang keyakinan sedikit, itu sedikit sekali. Nah, dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan. Nah, dan memang kalau kita ikhlas, ya, kemudian kita mau belajar, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengangkat derajat kita menjadi para da'i ilallah. Nah, yang siap bertempur di medan tempur, ya, baik membahas syubhat maupun dalam membimbing masyarakat. Nah, sangat kurang sekali da'i yang menyuruh kepada Allah, ya, yang kita jumpai kadang menyuruh kepada dirinya pribadi, atau menyeru kepada partainya, atau menyeru kepada kelompok-kelompoknya, atau menyeru kepada pemahaman syiah. Maka butuhnya para da'i yang berikhlas, yang menyeru kepada Allah. Maka disebutkan di sini tentang bahayanya diantaranya di sini tardu min rahmatillah kama fadallahu al kitab rahmatih. Allah akan menjauhkan satu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dari rahmat Allah, sebagaimana Allah jauhkan ahlu kitab dari rahmat Allah ketika mereka meninggalkan perkara yang sangat penting, yaitu mereka tidak mau ingkar munkar atau menentang kepada yang ma'ruf. Nah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, gimana? Ya, sedangkan seseorang bisa melaksanakan ketaatan, bisa seseorang itu dimudahkan Allah melaksanakan ketaatan, kemudian dimudahkan masuk surga, itu karena rahmat Allah. Sekarang sudah dijauhkan dari rahmat Allah, mau kemana dia akan berangkat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La'ana alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw
wa kanu ya'taduna wa kanu la yatanahuna 'anil munkar fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Fa'alu, ya, laknat. Apa yang maksudnya laknat? Yaitu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa ibnu Maryam, hal tersebut ketika mereka bermaksiat, kemudian mereka melampaui batas, kemudian mereka tidak mau mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan, tidak ada, maka labi'sa ma kanu yaf'alun, sangat jelek apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, halak di dunia, ya, binasa di dunia. Orang yang tidak ada, kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, binasa di dunia. Sebagaimana ya digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti satu kaum yang berada di sebuah perahu. Masalul qaim ala hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahammu ala safinah. Ya, permisalan al-qaim yang dimaksud dengan qaim di sini kata Imam Nawawi adalah orang yang mengingkari ya kemungkaran itu, menjaga hak-hak atau batasan-batasan Allah, wal waqi fiha, dan yang terjadi padanya seperti satu kaum yang mereka saling terikat di atas sebuah kapal laut. Asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ya, yang sebagian lagi dan sebagiannya saling terkait. Kalau satu tertimpa semua. Yang atas yang bawah kena semuanya. Seperti sini ka'anal ladzina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' maru 'ala min fawqihim faqalu law ana tarakna binasibina kharaqan wa lan nu'adhi min fawqina wa yatrukuhu waqfum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim naju wa naju jami'an. Seperti misalnya ada orang yang di bawah kapal itu yang dia hendak melubangi kapal itu. Iya. Kalau dilubangi tentunya air akan lewat. Maka si orang ini yang di bawah lewat, kapalnya saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi, kapalnya akan saya bolongi. Kemudian tidak ada yang mencegahnya. Kalau tidak ada yang mencegahnya, apa yang mereka kehendaki? Halaku jami'an, binasa semuanya. Iya. Kalau di antara mereka ada yang memegang tangannya supaya tidak berbuat seperti itu, maka selamatlah semuanya. Ini ya orang yang mengingkari kemungkaran seperti itu. Ya, kalau tidak ada yang mencegah dari kemungkaran, binasa semuanya. Sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang lalu tentang hadis yang menunjukkan kalau tidak ada yang mengingkari suatu kemungkaran, akan binasa semuanya. Misalnya contohnya saja yang mudah, anak kita main korek api. Ya, biarin anak kecil ini biar tahu pengalaman dan ilmu. Ini kan api, dia tahu itu panas. Yang celaka itu bukan anaknya saja, tapi semuanya akan celaka. Dia main api, bakar, akhirnya rumahnya kebakar. Nah, dan ini seperti ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang ingin melubangi kapalnya, kemudian tidak ada yang mencegahnya, orang-orang di atasnya, maka akan binasa semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adam istijabah doa. Tidak dikabulkannya doa. Ya, tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waladhi nafsi biyadihi la ta'maranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah wa yab'atha 'alaykum iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan sungguh kalian harus melakukan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan
kalian iqaban, yaitu siksaan, maksudnya di sini adalah bala dari sisi Allah. Kemudian sungguh kalian berdoa, ya, maka tidak akan dikabulkan doa kalian tersebut. Artinya, sungguh kalian harus melakukan perintah, memberikan kepada yang ma'ruf, dan harus melakukan yang mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan utus iqaban, di sini adalah bala, bencana. Kemudian kalian berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Allah, tolong kami dibantai misalnya, tidak ada yang menolongnya. Nah, tapi ketika ada yang mencegah dari kemungkaran, ya dikabulkan salah satu doa orang ini, yang mungkin dia sering mengingkari tapi tetap tidak dengar. Dia berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami, maka ada yang menolongnya. Nah, Allah musta'an. Allah a'lam bishawab. Insyaallah faedah-faedahnya jelas ya. Jadi nggak usah disebutkan faedahnya, sudah kita jelaskan di pembahasan, yang tinggal antum sendiri ya catat faedah-faedahnya.